Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi ya. Maju lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وكل منا من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الجليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan banggakan, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya banggakan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Saya hormati Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam 10. Yang saya hormati Kanjeng Pangeran Haryo Dohingrat, para wali kota dan seluruh bupati se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi, Bapak Kapolda, Komandan Korem 72, Komandan Lanut Ade Sucipto, Gubernur Akademi Angkatan Udara maupun Komandan Pangkalan Laut Yogyakarta, dan tentunya yang saya hormati dan muliakan, insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, warga Yogyakarta. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan bahwa pada malam hari ini saya mendapat undangan yang begitu memuliakan dari Bapak Sultan dan keluarga untuk menghadiri acara tasyakuran kita pada malam hari ini. Kehadiran saya di kota Yogyakarta ini adalah bagian dari impian setiap kali saya pulang ke Indonesia. Karena bagi saya Yogyakarta ini adalah urat nadi daripada peradaban Nusantara kita, jantung daripada etika dan budaya Nusantara kita. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita banggakan kapan dan di mana saja kita berada sebagai bangsa Indonesia. Sejauh-jauh kita berjalan, dan mungkin Bapak dan Ibu perlu ketahui sedikit, saya adalah putra asli Indonesia yang sudah lama di luar negeri, meninggalkan bumi persada tercinta kita ini sejak umur 18 tahun. Setamat di pesantren, kuliah di Pakistan 7 tahun, tinggal di Saudi mengajar 2 tahun, dan kini sudah terdampar di kota New York lebih 23 tahun. Tapi alhamdulillah, wajah saya masih wajah Indonesia, lidah saya juga masih lidah Indonesia, dan saya cinta produk Indonesia. Saya pada malam hari ini sengaja memakai batik Papua untuk menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak akan terpisah-pisahkan. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga. NKRI ini terbentuk dan merupakan amanah Tuhan yang harus kita jaga bersama, dari Sabang sampai Merauke. Tapi produk sebuah bangsa yang terhebat dan terbesar adalah manusianya. Karena saya cinta produk Indonesia, maka istri saya juga adalah orang Indonesia. Hadirin sekalian, kalau kita berbicara tentang Indonesia kita, sejauh-jauh kita melangkah, sebanyak negeri yang kita seberangi, akan semakin kita bangga di saat kita meneropong kembali negeri tercinta ini. Negeri ini adalah negeri yang dahsyat luar biasa. Besar, luas, kaya raya,
punya sejarah yang sangat luar biasa. Dan saya kira yang terpenting adalah manusia Indonesia tidak akan pernah kalah dengan manusia manapun. Sering saya katakan di mana-mana bahwa mungkin saja kita kecil secara fisik, tapi insya Allah kita adalah manusia-manusia inovatif yang mohon maaf otaknya encer-encer. Ibu-ibu kita yang ada di depan ini adalah ibu-ibu yang sangat inovatif. Memasak beras jadilah nasi. Keesokan harinya tiba-tiba basi. Nasi basi itu dikeringkan jadi kerupuk. Lalu kemudian ditambah dengan gula merah, jadilah kue. Itulah inovasi bangsa Indonesia. Sejauh-jauh kita berjalan, tidak pernah kita menemukan keragaman apapun seperti yang ada di Indonesia ini. Kalau kita berbicara tentang Indonesian food, dari Aceh hingga Papua, hingga ke Yogyakarta ada gudeg misalnya. Tidak akan pernah kita ketemukan di dunia manapun. Kalau kita berbicara tentang Japanese food, maka itulah makanannya. Ada sushi, ada sushi. Tapi kalau kita berbicara tentang Indian food, ya itulah kari. Tapi kalau kita berbicara tentang Indonesian food, maka inovasi makanan Indonesia sangat luar biasa. Oleh karenanya mari kita tumbuh suburkan kebanggaan kita. Bahwa memang Allah mentakdirkan kita menjadi bangsa Indonesia yang hebat ini. Dan jangan pernah minder, berkecil hati menjadi bangsa Indonesia. Karena pengalaman kami mengatakan bahwa sejauh kita berjalan dan kita meneropong kembali bangsa dan negeri tercinta ini, akan semakin menumbuh suburkan kebanggaan kita. Tentunya kebanggaan kita yang terpenting adalah keragaman manusia di Indonesia ini. Alhamdulillah, kalau kita berjalan ke Indonesia bagian timur, saya beberapa hari baru kembali di Papua. Kita melihat bangsa Indonesia yang mirip dengan orang Afrika. Demikian seterusnya kita berjalan di seluruh penjara Nusantara ini. Akan kita melihat keragaman wajah-wajah Indonesia. Maka salah satu kebanggaan kita dan salah satu kekuatan yang dahsyat dan kecantikan daripada bangsa kita ini adalah keragaman yang Allah amanahkan kepada kita. Dan oleh karenanya mari kita jaga keragaman ini. Karena kehebatan Indonesia ada pada kemampuan menganyam keragaman itu. Maka terbentuklah satu kesatuan bangsa Indonesia yang tidak terpisah-pisahkan. Lalu bagaimana Islam melihat keragaman ini? Apakah Islam kemudian datang menabrak dan melabrak segala etika, segala value atau nilai-nilai yang ada di bangsa kita ini? Ternyata semuanya sejalan senyawa dengan ajaran Islam kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami kata Allah ciptakan kamu dari seorang ayah dan seorang ibu. Dari Adam dan Hawa. Tiba-tiba kita menjadi bermacam-macam manusia dalam wajah maupun warna kulit, bahkan peradaban dan juga etika dan juga keyakinan dan budaya. Allah menjadikan kita bermacam-macam ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dalam berbagai suku dan bangsa-bangsa untuk apa? Bukan saling curigai, bukan saling membenci, bukan berpecah belah, tapi lita'arafu. Kenapa Al-Quran memakai ta'aruf? Seringkali kita mendengarkan ketika ada orang yang ingin menikah, biasanya didahului dengan kata ta'aruf. Kenapa Al-Quran memakai ta'aruf? Karena ternyata kata ta'aruf itu adalah langkah awal dalam membangun kembali keluarga kemanusiaan kita. Di dalam keluarga itulah kemudian hadir beragam manusia dari segi suku, dari segi budaya, bahkan dari segi agama. Tapi kemudian Islam datang menyatukan bahwa semua keragaman ini bukan kita jadikan dasar untuk saling mencurigai dan saling berpecah belah, tapi justru untuk saling memahami sehingga kita bisa membentuk sebuah kerjasama dalam kecintaan dan kasih sayang. Inilah salah satu kehebatan bangsa Indonesia kita. Salah satu kecantikan daripada bangsa kita juga adalah bahwa di tanah air kita ini, dan inilah yang menjadikan banyak bangsa-bangsa dunia kemudian kagum kepada Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia inilah bisa dikawinkan antara agama, modernitas, dan kemajuan itu. Kenapa? Karena agama yang kita fahami
agama yang kita yakini di Indonesia, agama yang kita praktekkan di Indonesia adalah agama yang senyawa dengan nilai-nilai modernitas, nilai-nilai kemajuan. Agama yang merangkul nilai-nilai etika, kultur, budaya lokal. Maka ketika agama sudah sampai ke sebuah lokalitas, sampai di Jakarta, sampai di Yogyakarta, sampai ke Sulawesi, sampai ke bumi Nusantara ini, Islam tidak pernah datang untuk menghapus kultur dan budaya masyarakat setempat. Justru Islam datang untuk membawa agar kultur dan budaya itu diperkuat, diafirmasi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Kata liutammima menunjukkan bahwa ketika Islam sampai ke sebuah tempat, bukan untuk menghapus, bukan untuk menghilangkan, bukan untuk merendahkan, tapi justru datang untuk lebih memperindah dan menyempurnakan. Dan oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang budaya dan kultur, maka sesungguhnya budaya dan kultur merupakan salah satu bentuk kesalehan dalam agama kita. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ingat dalam Al-Quran, iman selalu digandengkan dengan kata-kata amilus salihat. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kesalehan itu? Ternyata dalam penafsirannya ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan at-thayyib. Kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita dari Timur Tengah, lalu ditanya, apa kabarmu? Apa kabarnya hari ini? Di dalam bahasa Arab, kaifa haluka? Kalau saudara Arab kita menjawab ana thayyib, maka itu berarti dia baik secara fisik dan material. Artinya apa? Bahwa kesalehan secara fisik, kesalehan secara material merupakan tuntutan Islam. Maka Islam ingin umat ini maju secara fisik dan maju secara material. Maka kalau ada yang menafsirkan bahwa Islam itu harus menjadikan kita miskin, Islam itu harus menjadikan kita terbelakang, maka berarti dia berlawanan dengan konsep kesalehan dalam Islam. Kenapa? Karena thayyib adalah merupakan salah satu bentuk kesalehan dalam bentuk fisik dan material. Allah mengatakan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanan yang halal dan thayyib. Kenapa? Sebab ana makanan yang halal tapi tidak thayyib secara fisik. Bagi kita yang sudah banyak kolesterolnya, jangan banyak lobster. Bagi kita yang sudah tinggi gulanya, jangan lagi banyak makan gula. Itu enggak thayyib namanya. Kalau tekanan darahnya sudah tinggi, kambing itu halal, tapi secara fisik itu enggak thayyib namanya. Maka ini bentuk kesalehan yang pertama, bahwa kita umat Islam harus maju secara fisik, kuat secara fisik, dan maju secara material. Bukankah itu doa kita? Rabbana atina fid dunya, walaupun harus disambung wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kesalehan yang pertama. Kesalehan yang kedua, kalau kesalehan fisik kita, kesalehan material kita tingkatkan lagi kepada kesalehan spiritualitas. Subhanallah. Tasyakuran kita malam ini dengan bacaan Al-Quran, dengan salawat, dengan khatmul Quran, dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wejangan beliau mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa umat ini setelah kuat secara fisik dan material harus menguatkan spiritualitasnya. Itulah sebabnya bangsa kita ini adalah bangsa yang bertakwa. Bangsa kita ini adalah manusia seutuhnya. Karena bukan kita membangun secara fisik saja, tapi juga kita bangun spiritualitas bangsa kita. Maka ketika kita kuat secara spiritualitas, secara karakter dan moralitas, maka itulah yang disebut dalam bahasa Arab khairun. Maka kalau kita tanya saudara-saudara Arab kita, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu hari ini? Kalau jawabannya ana bi khair, maka itu artinya bukan saja sehat secara fisik, tapi juga sehat secara spiritualitas. Itu adalah tingkatan kesalehan yang kedua yang tertinggi. Tapi kalau kesalehan ini kita tingkatkan lagi, maka spiritualitas kita mengantar kepada karakter kemanusiaan kita yang membudaya. Sering kita terheran-heran. Kenapa orang Jepang begitu bersih, begitu teratur? Kenapa orang Korea begitu bersih, teratur? Kenapa orang Barat begitu disiplin? Kenapa orang Barat etos kerjanya tinggi, suka membaca, suka belajar? Kenapa? Karena ternyata mereka sudah mencuri tingkat ketiga dari kesalehan kita. Apa itu? Kultur dan budaya yang baik mereka kembangkan.
Kalau mereka merokok, puntung rokoknya dibuang di tempat. Kalau mereka membuang sampah, sudah ada tempatnya. Yang namanya kebersihan itu adalah bagian dari iman. Tapi ternyata mereka sudah praktekkan. Kenapa? Mereka sudah mencuri budaya yang merupakan tingkat ketiga dari kesalehan di dalam agama kita itu. Tapi alhamdulillah bagi umat Islam, kalau kultur ini kita lakukan dengan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi azza wa jal, kita disiplin, kita belajar sungguh-sungguh, kita bersih, kita hormat kepada orang tua kita taat kepada atasan kita. Kalau semua ini budaya kita lakukan karena Allah, maka itu namanya ibadah. Itulah yang disebut dengan ihsan dalam agama Islam. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau semua tingkatan kesalehan ini kita gabung menjadi satu, itulah yang disebut dengan amilus salihat dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran tidak pernah illal ladzina amanu wa amilut thayyib. Enggak pernah, karena enggak cukup. Illal ladzina amanu wa amilul khair, karena enggak cukup. Tapi harus digabung semuanya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang ma'ruf, tentang budaya, tentang etika, maka saya berani mengatakan dengan izin Allah bahwa sesungguhnya kita bangsa Indonesia tidak akan terkalahkan. Di bangsa inilah ada gotong royong. Di bangsa inilah ada etika hormat kepada orang tua kita. Di bangsa inilah kita saling tenggang rasa, bisa bekerja sama dengan siapapun. Di bangsa inilah toleransi terbangun, sudah merupakan darah daging kita untuk rukun dengan siapa saja. Dengan siapa saja tanpa kecuali. Maka ini adalah merupakan etika tingkat kesalehan ketiga yang tertinggi tadi, yang ternyata banyak dicuri oleh orang lain. Dan oleh karenanya bangsa Indonesia harus ingat kembali bahwa etika, adab, kultur, budaya adalah merupakan kesalehan yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Dan oleh karenanya Islam datang bukan untuk mengurangi, bukan untuk melabrak, bukan untuk menyatakan sebagai lawan Islam. Tapi Islam datang justru untuk mengangkat dan menumbuh suburkan, menyuburkan daripada kesalehan yang sudah ada di bangsa kita ini. Sering saya mengatakan begini. Kalau seandainya kita sisihkan agama kita ke samping dulu. Anggaplah kita ini tidak punya agama. Tapi cukup kita mengatakan kita adalah orang Indonesia. Maka insya Allah budaya kita itu adalah budaya yang sudah cukup sangat islami. Islam datang kemudian menguatkan itu. Dan oleh karenanya alangkah salahnya kalau ada orang yang datang kemudian saling menubrukkan antara etika kebangsaan kita, budaya kebangsaan kita dengan keyakinan akhlakul karimah Islam kita. Kenapa? Keduanya sudah sejalan dan senyawa. Bapak dan Ibu sekalian, sering juga kita mendengarkan bahwa salah satu perhatian agama kita ini adalah membangun masyarakat yang madani, masyarakat Islami. Di dalam Al-Quran, kata masyarakat madani atau masyarakat Islami itu sesungguhnya disebutkan sebagai ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Apa umat wasatan itu? Siapa yang disebut dengan umat pertengahan itu? Seringkali diterjemahkan sebagai umat yang moderat. Terjemahan ini sudah pas tapi belum cukup. Ternyata ada 7 karakteristik penting daripada masyarakat madani itu, masyarakat Islami itu. Apa masyarakat Islami itu? Yang pertama adalah berkarakter i'tidal. Apa i'tidal itu? Kalau Bapak dan Ibu salat bangun dari ruku', itu namanya i'tidal. Kata i'tidal itu berasal dari kata adlun. Artinya apa? Bahwa masyarakat Islami adalah masyarakat yang adil dan bisa menegakkan keadilan. Maka di dalam agama Islam, keadilan itu tidak ada memihak kepada siapa-siapa. Ini ada cerita yang lucu sedikit Bapak Sultan, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika setelah 9/11 terjadi di Amerika Serikat, saya salah seorang diundang untuk mendampingi Presiden Bush ketika datang ke Ground Zero pertama kali. 4 hari setelah kejadian 9/11. Ketika kita bertemu dengan Presiden Bush, langsung melihat saya, dia mengatakan, itu anak siapa katanya. Karena kebetulan saya kecil sekali. Sementara orang lain besar-besar. Lalu kemudian beliau berkeliling. Dia jabat tangan satu persatu, lalu jabat tangan kepada saya. Saya katakan, Mr. President, Bapak Presiden, saya menyampaikan belasungkawa atas nama komunitas muslim terbesar dunia. Beliau barangkali bingung apa maksudnya. Saya katakan, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Karena Indonesia adalah negara terbesar, muslim terbesar dunia. Beliau kemudian mengangguk. Lalu saya sampaikan begini kepada beliau. Mr. President, sesungguhnya Tuhan itu
bersama dengan kebenaran dan keadilan. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena 2 hari setelah 9/11, Presiden Bush menyampaikan kepada masyarakat Amerika dan dunia di sebuah statement publik bahwa Tuhan bersama Amerika. Saya ingin membenarkan bahwa Tuhan itu tidak bersama dengan siapa-siapa, tapi Tuhan itu bersama dengan apa-apanya siapa-siapa. Kita juga orang Islam, jangan karena sudah namanya Muhammad, namanya Umar, namanya Utsman, Ali, tapi tidak adil, jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan bersama kita. Kalau kita tidak benar dan kita tidak adil, Tuhan tidak akan bersama kita. Doa teman-teman non-muslim kita bisa lebih dikabulkan kalau kita zalim kepada mereka. Itulah namanya keadilan dalam masyarakat muslim. Maka ciri pertama dari ummatan wasatan adalah umat i'tidal, umat yang bisa adil dan berkeadilan, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama yang disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat madani bercirikan juga apa yang disebut dengan balance atau tawazun, keseimbangan. Tidak saja hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, tapi dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau di dunia barat ada yang disebut dengan kapitalisme, di Eropa Timur ada yang disebut dengan sosialisme. Alhamdulillah kita umat Islam bisa menyatukan itu. Tidak perhatian kepada publik saja, tidak juga kepada individu-individu, tapi perhatian kita kepada semuanya. Dan itulah kelebihan daripada agama kita. Indonesia kita ini hebatnya di situ. Karena memang negara kita ini bukan negara agama, alhamdulillah, tapi negara yang sangat-sangat menjadikan agama sebagai fondasi dalam kehidupannya. Dan oleh karenanya Indonesia adalah negara yang menjaga keseimbangan di dalam pembangunan itu. Pembangunan fisik dan pembangunan rohaninya. Itulah yang disebut dengan ummatan wasatan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima saya tidak menyebutkan karena waktu. Tapi yang keenam, bahwa ummatan wasatan itu adalah umat yang mengedepankan apa yang disebut dengan al-qudwah. Apa yang disebut dengan ketauladanan. Umat ini harus menjadi umat tauladan. Saya sebagai orang muslim yang berusaha menyampaikan Islam yang sesungguhnya di bumi Amerika sangat-sangat tidak mudah. Salah satu tantangan yang kami hadapi dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat Amerika, sering mereka mempertanyakan, kalau kami masuk Islam, kira-kira Islam mana yang kami ikutin? Apakah Islam yang suka emosi? Apakah Islam yang suka marah itu? Apakah Islam yang suka cepat melakukan kerusakan-kerusakan itu? Islam mana yang harus kita ikuti? Dan oleh karenanya, ummatan wasatan, masyarakat madani dan umat Islam secara keseluruhan adalah umat yang harus menampilkan ketauladanan. Itulah sebabnya Rasulullah adalah tauladan kita, tapi kita harus menjadi tauladan kepada seluruh umat manusia. Hadirin dan hadirat sekalian, ciri ummatan wasatan yang terakhir ini saya ingin sampaikan yang ketujuh sesungguhnya, dan ini sangat relevan dengan bangsa dan negara kita. Kenapa saya ingin sedikit mendetailkan, merincikan ini? Karena akhir-akhir ini seringkali ditabrakkan antara nilai-nilai keislaman kita dan nilai-nilai kebangsaan. Ciri ummatan wasatan, masyarakat Islami yang ketujuh adalah apa yang disebut dengan al-muwatanah, kebangsaan. Artinya apa? Umat Islam itu bisa menjadi muslim yang paling hebat, tapi juga menjadi bangsa yang terhebat. Bisa menjadi muslim yang sangat komitmen, tapi juga warga negara yang punya komitmen kepada bangsa dan negaranya. Jangan pernah ditabrakkan. Sebab agama ini adalah agama yang mengajarkan bahwa cinta kepada negara. Apa? Apa itu anjing? Hah? Oh, tikus. Tikus. Kelihatannya ingin dapat berkah juga kelihatannya. Ini kan majelis ini kan penuh berkah ini. Jadi datang juga mencari berkah. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ciri ummatan wasatan yang terakhir yang ketujuh adalah al-muwatanah, kebangsaan. Artinya apa? Bahwa umat Islam itu semakin sadar agama, juga akan sadar tentang kewajibannya sebagai bangsa dan warga negara. Bagi kami di Amerika Serikat, seringkali harus mempromosikan hal seperti ini. Kenapa? Karena ada saja umat Islam yang datang ke Amerika tidak ingin menjadi warga negara yang baik. Alasannya apa? Amerika itu mah negara kafir. Ngapain kita dengarkan pemerintahnya? Dalam agama kita ini,
Selama pemerintah itu menganjurkan kita, mengajak kita kepada kebaikan dan sejalan dengan nilai-nilai keimanan dan keislaman kita, maka kita harus taat kepadanya. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di situ kok tidak disebutkan apa agamanya, selama sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Dan oleh karenanya saya menyampaikan kepada teman-teman muslim di Amerika, you can be the best Muslim, at the same time you can be the best citizen of America. Kamu bisa menjadi muslim yang terbaik di negara ini, tapi sekaligus bisa menjadi warga negara yang terbaik. Kenapa? Memang ada kecurigaan yang ditumbuh suburkan bahwa orang Islam itu tidak loyal kepada Amerika. Maka saya ingin membalik stigma itu, bahwa kita orang muslim di Amerika, kalau sudah menjadi warga negara Amerika, maka itulah negaramu yang kamu harus cintai. Itulah negaramu yang kamu harus bangun. Itulah negaramu yang harus kamu jaga. Maka kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, kita umat Islam wajib mencintai, wajib membangun, wajib menjaga negara kita ini. Karena ini adalah milik kita bersama, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, di dalam perjalanannya kami menyampaikan Islam ini memang tidak mudah. Saya sedikit ingin menyinggung bagaimana susahnya menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat Amerika. Kesalahpahaman kepada Islam, Islamofobia sudah tumbuh subur sejak lama dan sudah merupakan fenomena historis di Amerika Serikat. Jangan pernah menyangka bahwa Islamofobia itu terjadi karena 9/11. Apalagi jangan pernah menyangka bahwa Islamofobia itu terjadi karena terpilihnya apa yang saya istilahkan akhir-akhir ini sebagai terpilihnya politisi-politisi nakal seperti Mr. Donald Trump. Kenapa politisi nakal? Karena ternyata politisi-politisi ini sangat anti-imigran dan anti non-white. Rasisme sangat meninggi di Amerika Serikat saat ini. Tapi Islamofobia bukan sesuatu yang baru. Dari dulu pun sudah dibangun persepsi yang sistematis bahwa Islam itu adalah agama yang menakutkan. Agama yang berbahaya, agama yang hanya datang mengajarkan kekerasan dan terorisme. Biasanya kalau dikatakan Islam, seorang Islam di Amerika Serikat, maka ada imajinasi begini. Orang tinggi besar, berdiri di padang pasir, berpakaian jubah dengan sorban, janggut panjang, berdiri di samping onta dengan pedang terhunus. Ini memiliki tafsiran-tafsiran. Yang pertama adalah bahwa Islam itu hanya agamanya orang-orang tertentu. Siapa yang tinggi besar pakai jubah, pakai sorban? Agamanya orang Arab saja. Apakah salah? Tidak. Tidak ada salahnya. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita di Timur Tengah yang beragama Islam. Walaupun banyak juga yang tidak beragama Islam. Libanon itu 50% tidak beragama Islam. Di Suriah itu banyak Kristennya. Di Mesir itu banyak Koptik Kristen. Maka kalau dikatakan semua Arab Muslim salah, kalau dikatakan semua Muslim juga salah, ternyata Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Kalau seluruh negara Arab disatukan, maka Muslim Indonesia masih jauh lebih besar dari mereka. Tapi imajinasi Arab di dunia Barat bahwa Islam itu agamanya orang Arab. Kenapa Arab? Karena kata Arab memiliki konotasi yang negatif. Apa itu? Orang Arab itu suka marah, cepat emosi, taunya berkelahi, taunya gontok-gontokan, tidak menghormati wanita, tidak ada demokrasi, tidak ada HAM, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau Islam berkembang di Amerika, hati-hati. Itulah Islam yang akan datang membangun Amerika. Islam yang tidak menghormati wanita lagi. Islam yang tidak menghormati kemajuan lagi. Makanya di padang pasir sebagai simbol keterbelakangan. Tapi yang terpenting pedang terhunus. Karena Islam itu sudah lama disebarkan dengan kekerasan. Peristiwa 9/11 sesungguhnya bagi bangsa Amerika adalah justifikasi. Apa artinya? Pembenaran. Seolah-olah mereka sudah mendapatkan pembenaran bahwa apa yang disangkakan selama ini, jika Islam agama teror, sudah benar, ada buktinya. Sekarang kita diserang oleh orang Islam, meruntuhkan bukan gedung tinggi saja, tinggi, dan itu menjadi penting karena itu adalah simbol kapitalisme dunia. Maka seolah-olah Islam sudah datang meruntuhkan kapitalisme dunia. Dan kapitalisme adalah agama orang-orang Barat. Simbol kemajuan, simbol kepintaran, simbol kemahiran. Maka Islam sudah menentukan semua apa yang dibanggakan oleh dunia modernitas. Islam adalah lawan dunia modern. Maka bagi kami menghadapi tantangan ini sangat tidak mudah. Tapi bagaimana kami menghadapinya? Tentu pertama adalah harus istiqamah. Kenapa? Karena percayalah Bapak dan Ibu sekalian bahwa dunia ini, langit dan bumi berada di bawah satu kendali.
Allah yang mengendalikan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Semua orang punya rencana. Allah punya rencana, tapi insya Allah rencana terbaik dan yang akan berlaku adalah rencananya Allah Subhanahu wa taala. 9/11 banyak menganggap bahwa itu adalah kuburan Islam. Matilah Islam di Amerika. Siapa lagi yang akan belajar Islam? Siapa lagi yang akan menerima Islam? Tapi Allah ternyata membalik yang dianggap kuburan ternyata menjadi tiang tegaknya Islam di Amerika Serikat. Jangan terkejut kalau sekarang ini di Amerika Serikat ada sekitar 20.000 orang per tahun masuk Islam. Dan yang masuk Islam, alhamdulillah, bukan lagi Afro-Amerikan di penjara-penjara. Tapi anak-anak muda terdidik pintar-pintar. 2 tahun yang lalu ada 2 wanita muslimah di Amerika Serikat. Wanita muslimah, satu keturunan Palestina, negaranya belum jadi, anaknya sudah jadi anggota Kongres di Amerika Serikat. Yang satu lagi orang Somalia, datang ke Amerika Serikat sebagai pengungsi ketika berumur 7 tahun. Di saat berumur 29 tahun sudah terpilih menjadi anggota Kongres di Amerika Serikat. Sejarah terus-menerus kita catat. Di kota New York kami memperjuangkan 7 tahun agar Idul Fitri dan Idul Adha diliburkan. Alhamdulillah kita berhasil. Di Indonesia, Bapak dan Ibu, semua agama punya holiday nasional. Alhamdulillah. Maka saya sering tersinggung sebenarnya dan sakit hati ketika ada orang yang berusaha membangun image dan persepsi bahwa Indonesia itu adalah negara radikal. Apakah tidak ada kejadian-kejadian? Ada. Di negara mana saja ada kasus-kasus gesekan sosial, termasuk di Amerika. Makanya di Amerika ada namanya Civil Rights Movement. Orang-orang hitam yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Itu ada gesekan sosial di mana-mana, termasuk di Indonesia. Tapi kalau Indonesia ditampilkan sebagai negara yang sudah ekstrim, negara yang tidak respect lagi kepada minoritas, negara yang tidak toleran lagi, saya tersinggung. Kenapa? Kok sampai holidays pun semua agama punya hak di Indonesia. Tapi bagi kami, untuk kota New York saja, kami perjuangkan 7 tahun, tapi akhirnya alhamdulillah berhasil. Baru 2 bulan yang lalu, di kepolisian New York ada sholat Jumat. Ada sekitar 1.300 anggota kepolisian New York beragama Islam. Bapak Kapolda, itu hanya informasi saja. Saya ini pelatih kultur di kepolisian New York. Bukan pelatih silat, pelatih kultur. Apa artinya? Kalau masuk masjid kenapa harus buka sepatu? Yang kecil-kecil kita ajarin. Kenapa kalau ketemu dengan wanita terkadang ada yang tidak mau salaman? Itu budaya Arab dari Timur Tengah. Laki dan wanita nggak mau salaman, ya nggak apa-apa. Apakah kurang ajar? Tidak. Itu budaya orang, hormati saja. Kan begitu. Kita ajarin kecil-kecil. Alhamdulillah itu mendapat apresiasi yang sangat tinggi. Alhamdulillah di sekolah-sekolah umum ada 130.000 muridnya beragama Islam. Maka sekarang ini kita berhasil memasukkan makanan halal di sekolah-sekolah umum. Karena selama ini terkadang harus mereka makan dengan makanan yang tidak halal-halal bagi murid-murid yang beragama Islam. Sejarah terus kita catat. Artinya apa? Bahwa di tengah tantangan yang kita hadapi ini, Islam terus berkembang di bumi Amerika. Tapi permasalahannya adalah, mampu nggak kita menampilkan Islam ini yang sesungguhnya? Maka saya ingin menutup dengan ini. Alhamdulillah. Sejak 4 tahun yang lalu, Bapak Sultan, Bapak dan Ibu sekalian, sengaja saya mendirikan sebuah yayasan di Amerika Serikat bernama Nusantara Foundation. Yayasan Nusantara. Kenapa saya memaksakan kata Nusantara ini? Karena dalam kerja-kerja dakwah saya ingin menggandeng kata Nusantara yang besar, yang hebat ini. Kenapa demikian? Kenapa saya memaksakan? Karena mohon maaf, saya ini seringkali ceramah di universitas-universitas. Kalau saya memulai dengan memperkenalkan diri bahwa saya dari Indonesia, terkadang mohon maaf kata Indonesia tidak terlalu terkenal. Dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Filipina, dibandingkan bahkan dengan Vietnam dan Kamboja, apalagi Singapura. Kok kenapa bangsa yang begitu hebat ini, Nusantara yang begitu dahsyat ini, kok belum begitu dikenal di Amerika Serikat? Syukur alhamdulillah beliau, gubernur kita akan membawa budaya, gamelan tadi Pak, kemana-mana. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau saya mengatakan, do you know Bali? Kamu tahu Bali ya? Semua teriak, yes, Bali is beautiful. Saya galau juga Pak. Apa Indonesia ini bagian dari Bali? Kamu gitu. Kecil banget rasanya Nusantara ini kalau hanya bagian dari Bali. Dan itulah sebabnya saya mendirikan Yayasan Nusantara. Alhamdulillah Nusantara Foundation memberikan presentasi-presentasi Islam di mana-mana. Tapi 2 tahun terakhir dengan izin Allah, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada Nusantara Foundation untuk membeli sebuah lahan di daerah Connecticut. Tidak jauh dari Yale University yang beliau baru-baru ini kunjungi.
seluas 7,5 hektar, 7,5 hektar. Insya Allah di lokasi ini sudah ada gedung-gedungnya. Kita akan membangun pesantren pertama di bumi Amerika. Gedung-gedung kita sudah renovasi dan sudah mulai kita manfaatkan. Nah, saya sekarang ini kembali ke Indonesia, keliling ke beberapa daerah untuk mensosialisasikan pesantren ini. Kenapa saya melakukan ini Bapak dan Ibu sekalian? Ada minimal 2 alasan penting. Yang pertama adalah saya ingin mengingatkan saudara-saudara kami di Indonesia bahwa umat Islam di Indonesia punya segala potensi untuk berada di garda terdepan untuk menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Pada karakter kebangsaan kita itulah Islam. Kita ini rendah hati, mudah tersenyum, mudah bergaul, tidak kaku-kaku banget. Dan itu yang dirindukan oleh dunia kita sekarang ini. Kalau Islam yang diwakili oleh Timur Tengah terkadang, mohon maaf, terkadang tidak dirindukan oleh dunia. Karena kaku, tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan, mudah emosi. Maka kita bangsa Indonesia harus berada di garda terdepan untuk menyampaikan kepada dunia. Kalau Anda ingin tahu Islam, pandanglah ke Indonesia. Di Indonesia inilah negara muslim terbesar, tapi kita adalah demokrasi ketiga di dunia. Indonesia ini adalah negara muslim terbesar, tapi wanita kita hormati. Saya dengar partai politik di sini minimal harus ada kandidatnya minimal 30%. Tidak kita dapatkan di negara manapun, ada di Indonesia. Artinya apa? Negara muslim terbesar menghormati wanita. Sementara dunia barat selalu mengatakan bahwa wanita dalam Islam tidak dihormati. Maka kita berani mengatakan, Anda ingin tahu Islam, pandang ke Indonesia. Itulah sebabnya saya kembali ke Indonesia untuk mengingatkan kita semua bahwa kita punya tanggung jawab untuk berada di garis terdepan untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang dirindukan oleh dunia sekarang ini. Alasan yang kedua adalah bahwa 10 tahun yang akan datang dan kata pesantren ini saya tidak akan menerjemahkan. Kenapa? Di dalam bahasa Arab pesantren terkadang diterjemahkan dengan kata madrasah. Ternyata kata madrasah di Amerika Serikat itu menakutkan. Di madrasah itulah dikeluarkan alumni-alumni yang keras. Dari madrasah itulah keluar alumni-alumni yang menakutkan. Maka kata pesantren saya tidak akan menerjemahkan dalam kata apapun. Tidak dalam bahasa Arab, juga tidak dalam bahasa Inggris Islamic Boarding School. Kenapa saya harus tetap memakai kata pesantren? Karena saya ingin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dunia akan mengingat bukan Syamsi Ali, bahkan bukan Yayasan Nusantara, tapi dunia akan mengingat bahwa ini adalah sumbangan Indonesia untuk perkembangan Islam di dunia internasional. Nah itulah sebabnya insya Allah di pesantren kita, ini Pak Gubernur, Bapak Sultan, siapa tahu nanti di sana ada rumah Jogja misalnya gitu. Tidak perlu besar-besar, yang kecil-kecil saja. Karena memang kita ingin menjadikan ini miniatur Indonesia. Jadi ada gedung Jogja, ada gedung Sunda di sana Jabar, ada gedung Bugis Makassar Sulsel di sana, ada dari Sumber Minang di sana, kita akan tampilkan di situ. Kenapa? Saya ingin memperlihatkan bahwa kalau Anda ingin lihat Islam, pandanglah ke negara kami di Indonesia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya akhiri dengan ini. Mohon doa untuk kami, mohon doa untuk kita semuanya. Kita doakan pemimpin kita, Sultan kita, Gubernur kita, dan seluruh keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu jaga dalam iman dan Islam, dijaga dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, memimpin daerah istimewa Yogyakarta ini ke arah yang makmur, berkeadilan. Semua warganya insya Allah bahagia, makmur, merasakan kemakmuran itu. Kita doakan bangsa dan negara kita, mudah-mudahan beberapa tahun yang ke depan bangsa dan negara ini menjadi salah satu bangsa dan negara yang terkuat di dunia. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi sejajar dengan bangsa besar dunia lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima dari kita semua dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.